Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desia Bada, NIM 244111116 dari kelas TI 3C. Di sini saya akan memaparkan beberapa bagian penting dari jaringan komputer. Yang pertama, pengertian komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagai perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Alasan mengapa jaringan komputer itu ada karena jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer sehingga diperoleh suatu data yang relevan. Manfaat jaringan komputer. Berbicara mengenai manfaat dari jaringan komputer, terdapat banyak sekali manfaat jaringan komputer. Antara lain yaitu dengan jaringan komputer kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, semisal jaringan internet. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Selain itu, pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video secara real-time dengan bantuan fungsi jaringan komputer. Berikut fungsi jaringan komputer yaitu yang pertama, berbagi data, berbagi koneksi internet, berbagi printer, perangkat penyimpanan, dan aksesoris lainnya. Memainkan permainan yang mendukung konsep jaringan. Jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer artinya koneksi atau hubungan dari satu komputer langsung terhubung ke komputer lain tanpa menggunakan server. Pada jaringan peer-to-peer, semua komputer memiliki posisi yang sama. Artinya, semua komputer dapat berperan sebagai server atau penyedia layanan dan workstation. Kelebihan jaringan peer-to-peer. Yang pertama yaitu antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi fasilitas seperti hard disk, printer, dan modem atau dalam istilah komputernya sering disebut sharing resource. Yang kedua, biaya yang digunakan untuk membuat jaringan peer-to-peer juga murah karena tidak harus membeli server yang tergolong mahal. Yang ketiga, bila terjadi kerusakan pada salah satu komputer, maka tidak akan mempengaruhi jaringan karena ingat semua komputer memiliki peran yang sama. Lain halnya dengan client server, apabila server mengalami down maka seluruh jaringan akan lumpuh. Jaringan LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah yang lebih kecil. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b atau biasa disebut Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk LAN dengan teknologi Wi-Fi biasa disebut hotspot. Pada sebuah jaringan LAN, setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi sendiri, berbeda dengan konsep DOM terminal. Setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di jaringan LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur. Sumber daya tersebut dapat berupa data atau perangkat seperti printer. Pada jaringan LAN, seorang pengguna juga dapat berkomunikasi dengan pengguna yang lain dengan menggunakan aplikasi yang sesuai. Berbeda dengan jaringan area luas atau wide area network, maka jaringan LAN mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama,
mempunyai pusat data yang lebih tinggi. Yang kedua, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit. Yang ketiga, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan MAN adalah jenis jaringan komputer yang jangkauannya lebih luas serta lebih canggih dibandingkan dengan jaringan komputer LAN. Disebut dengan Metropolitan Area Network dikarenakan jenis komputer ini digunakan untuk dapat menghubungkan jaringan komputer yang ada dari satu komputer ke komputer lainnya. Kelebihan jaringan client server yang pertama, kecepatan akses yang lebih tinggi karena penyediaan fasilitas dan layanan dilakukan oleh satu komputer khusus yang disebut dengan server dan tidak memiliki beban tugas lain seperti klien. Yang kedua, sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi dan sistem keamanan jaringan. Yang ketiga, sistem backup data lebih baik karena pada jaringan client server backup dilakukan terpusat di server yang akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Kelemahan jaringan client server yang pertama, diperlukan adanya satu komputer khusus yang berkemampuan lebih untuk ditugaskan sebagai server, yang harganya cenderung lebih mahal dari komputer biasa. Yang kedua, kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Bila server mengalami gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Yang ketiga, biaya pemasangan atau operasional lebih mahal. Yang kedua, jaringan broadcast. Pengertian broadcast. Yang pertama, broadcast adalah sebuah metode dalam pengiriman data di mana data akan dikirim ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah alamat yang dituju siap untuk menerima data atau tidak, dan juga pengiriman paket juga tidak memperdulikan apakah data tersebut sampai pada alamat yang dituju atau tidak. Dalam dunia telekomunikasi, broadcast bisa diartikan sebagai proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi pengiriman secara bersamaan melalui satelit, televisi, radio, dan perangkat komunikasi lainnya. Broadcast digunakan untuk siaran televisi dan radio. Pada sistem ini, stasiun siaran akan melakukan siaran secara terus-menerus dan memancarkannya tanpa memperdulikan apakah ada pesawat televisi atau pesawat radio yang memonitor. Semacam topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi ring. Pada topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama dan membentuk lingkaran sehingga disebut ring. Topologi ini berkomunikasi menggunakan data token untuk mengontrol hak akses komputer untuk menerima data. Misalnya komputer 1 akan mengirim file ke komputer 4, maka data akan melewati komputer 2 dan 3 sampai diterima oleh komputer 4. Jadi sebuah komputer akan melanjutkan pengiriman data jika yang dituju bukan IP address dia. Kelebihan dari topologi jaringan komputer ring adalah pada kemudahan dalam proses pemasangan dan instalasi, penggunaan jumlah kabel LAN yang sedikit sehingga akan menghemat biaya. Kekurangan paling fatal dari topologi ini adalah jika salah satu komputer ataupun kabelnya bermasalah, maka pengiriman data akan terganggu bahkan error. Yang kedua, topologi bus. Topologi jaringan komputer bus tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan cuma satu kabel koaksial dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC. Dan kedua, ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Kelebihan dari bus hampir sama dengan ring, yaitu kabel yang digunakan tidak banyak dan menghemat biaya pemasangan. Kekurangan topologi bus adalah jika terjadi gangguan atau masalah pada satu komputer bisa mengganggu jaringan di komputer lain, dan untuk topologi ini sangat sulit mendeteksi gangguan, sering terjadinya antrian data, dan jika jaraknya terlalu jauh harus menggunakan repeater. Yang ketiga, topologi star.
Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP, sehingga hub atau switch lah pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol kekurangan jaringan peer-to-peer. Yang pertama, keamanan yang kurang terjamin. Masing-masing user workstation harus pintar-pintar mengatur keamanan komputernya. Yang kedua, karena data jaringan tersebar di masing-masing komputer dalam jaringan, maka backup harus dilakukan pada masing-masing komputer atau workstation. Yang ketiga, jaringan relatif lebih sulit karena pada jaringan peer-to-peer, setiap komputer dimungkinkan akan terlibat dalam komunikasi yang ada. Di jaringan client-server, komunikasi adalah antara server dan workstation. Yang kedua, client-server. Client-server adalah dua atau lebih komputer yang terhubung dalam satu jaringan, di mana salah satu komputer yang disebut server adalah komputer yang mengatur jaringan tersebut dan komputer yang lain disebut client. Sebuah server memiliki fungsi untuk menyediakan layanan kepada klien seperti printer, file, email, dan yang lainnya. Demikian dari apa yang saya paparkan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan.